Teman-teman semua, jadi di video kali ini kita bakalan masuk ke video tutorial cara melakukan pengefreshan dengan menggunakan SolidWorks Cam dan juga SoundSoft CNC. Tahap pertamanya itu teman-teman buat dulu benda kerjanya. Masuk ke SolidWorks, terus pilih part. Nah, terus kita bakalan pilih top plane di sketch. Ini tahap pertama itu teman-teman bisa ikutin aja. Bikin lingkaran dulu. Lingkarannya ini ukurannya diameternya dia 40. Kalau udah masuk ke features di extrude boss dengan ketinggiannya 20 mm. Kalau udah kayak gini, teman-teman pilih sisi yang atas. Terus di Ctrl 5 aja. Terus di sketch. Buat lingkarannya lingkarannya di sini nih di ujung atas sisinya dibuat dengan ukuran diameter 10 mm. Kalau udah pilih yang ini circular, udah masuk ke circular pattern, bisa dipilih jumlahnya di sini ada 7. Dicentang aja, terus masuk ke features, pilih yang extrude cut. Dipilih dulu semuanya ini lingkarannya. Dipilih kedalaman lubangnya itu 20 mm. Kalau udah lanjut lagi, kita pilih yang sisi atas ini. Habis itu di sketch. Terus dipilih yang lingkaran, ini ditentukan di titik tengahnya. Habis itu digeser sampai yang ujung sudut di sebelah sini. Kalau udah, kita masuk lagi ke circular pattern. Kita masuk lagi ke circular pattern, habis itu pilih 7 lagi. Kalau udah bisa dicentang aja. Nanti kalau udah kayak gini, bisa langsung masuk ke features. Setelah itu pilih yang extrude boss. Pilih 20 juga, tapi ininya dibalik. Nah. Oke, kalau udah kayak gini bisa pilih sisi yang bagian atas. Ini habis itu di sketch lagi. Terus teman-teman buat lingkaran dengan diameternya 20 mm. Kalau udah masuk ke features, habis itu di extrude boss. Ini ketinggiannya 10 mm aja. Nanti jadinya akan kayak gini. Lanjut lagi, kita sketch sisi yang atas. Pilih yang lingkaran. Ini dibuat diameternya 10 aja. Berhasil. Terus pilih yang center rectangle ini. Dipilih yang sisi atas ini ada titik, dipilih. Kemudian dikasih smart dimension dengan ukurannya 5x5. Kalau udah kayak gini, bisa saja pakai trim entities. Jadi kayak gini nih. Nah, kalau udah kayak gini masuk ke features. Habis itu di extrude cut. Kedalamannya 10 aja. Nah, nanti kalau udah jadinya bakalan kayak gini. Ini benda kerja yang akan kita buat nanti kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke sisi bawahnya. Habis itu kita sketch. Ini kita bikin persegi aja dengan ukuran 50x50. Nah, tujuannya dibikin persegi ini tuh supaya nanti benda kerjanya bisa dicekam di mesin fresh dan juga untuk supaya di SolidWorks Cam-nya itu nanti bisa tergenerate dengan sempurna. Ini kita bikin 30. Nah, nanti bentuk benda kerjanya akan seperti ini. Kalau udah jadi benda kerja yang udah kita buat seperti ini, kita membuat seperti roda gigi ya. Cuma bagian ujungnya itu tumpul dan juga ada lubang di mana di sini ada pasaknya. Nah, terus kalau udah jadi benda kerjanya, kita bisa langsung masuk ke menu Solid Cam.
Fungsinya adalah supaya kita untuk menyeting si benda kerjanya biar bisa dibaca oleh si mesin CNC. Nah, langkah pertama di SolidCAM adalah kita menentukan dulu mesin apa yang bakal kita pakai, yaitu dengan mengklik define mesin yang ada di pojok kiri atas. Define mesin kita akan memilih milling yang ini ya, yang mill metrik, karena kita akan menggunakan mesin milling yang aksisnya berjumlah 3. Jadi artinya metrik ini adalah mesin milling yang subuhnya di bawah 3. Langsung aja kita pilih select. Kemudian pada post processor kita bisa menggunakan M3 axis tutorial. Ini berguna untuk mesin milling yang aksisnya kurang dari 4, yaitu 3. Kita langsung select aja biar langsung ke input di bagian atas ini. Kita bisa langsung klik OK. Kemudian kita menentukan koordinat sistem di sini. Nah, koordinat sistem di sini kita menggunakan hukum jari kanan untuk penentuan Z, X, dan Y. Jadi kita bisa menggunakan, di sini aku menggunakan Y, terus bagian ininya, apa namanya, X-nya aku pilih bagian front plane, seperti ini. Terus aku balik. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini kita sudah menentukan koordinatnya sesuai dengan hukum tangan kanan, di mana Z-nya ke atas, Y ke dalam, dan X ke sisi luar. Kalau udah, kita centang aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung ekstrak manage enable feature. Kemudian generate operation plan untuk mengenerate apa aja operasi yang akan dilakukan. Kemudian generate toolpath untuk menentukan jenis pahat apa aja yang akan dipakai. Seperti ini. Nah, kalau udah, kita coba simulate. Kita cepetin aja biar menghemat waktu. Seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih ada sisa pahat, ada sisa benda kerja yang belum terpahat sempurna di bagian dalam pasak ini dan juga di sekeliling si silinder yang ke atas ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menambahkan 2.5 axis mill operation. Nah, ini fungsinya adalah buat nambahin pahat secara manual. Tadi kan yang pahat-pahat sebelumnya itu kan di-generate secara otomatis sama Solid. Tapi kan konsekuensinya kalau kayak gitu, bakal ada kemungkinan ada bagian benda kerja yang tidak termakan secara sempurna, seperti yang kita simulasikan sebelum ini. Nah, langsung aja kita klik. Nah, tadi berhubung sisa yang belum termakan itu dikit, kita pakai counter mill. Nah, rock mill itu berguna kalau misal yang belum kemakan tuh masih ada yang banyak nih, misal bagian di sini ada kecoakan gitu yang belum kemakan. Nah, itu pakai rock mill. Tapi berhubung tadi kita yang belum kemakan kan cuma dikit nih di bagian sini. Nah, ya udah kita pakai counter mill aja. Terus kita feature, kita checklist ini buat men-scan bagian mana aja yang bisa dilalui oleh pahatnya. Terus kita checklist. Nah, tadi kan bagian yang belum kemakan tuh dikit nih, nggak yang gede-gede banget. Maka bagian cut diameternya kita kecilin aja. Mungkin 2 mm cukup, soalnya kalau kita terlalu gede, dia nggak bisa makan ke bagian yang celah-celah kecilnya. Kita enter aja langsung. Add. Nah, terus kalau udah, kita generate toolpath. Nah, di sini nih ada pahat baru yang telah kita tambahin tadi yang diameternya 2 mm. Terus coba kita simulate toolpath buat mengetes apakah tadi sisa yang belum kemakan udah termakan secara sempurna. Langsung aja kita apply. Nah, bisa dilihat teman-teman, bagian tadi yang belum termakan, bagian sini sudah termakan semua, cuma ada bagian dikit yang di dalam ini bisa kita anggap kita nihilkan saja, soalnya ini juga dikit bisa dianggap sebagai toleransi dari si pemakanan si milling tersebut. Nah, berarti ini udah clear untuk pemilihan pahat dan juga simulasi si benda kerjanya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung merender G-code-nya buat nanti kita jalanin di mesin CNC. Langsung aja kita post proses. Kita simpan di mana ya biar gampang. Coba kita simpan di picture. Kita kasih nama simulasi. Terus pastikan formatnya adalah txt. Kalau udah, kita save. Terus jangan lupa kita play dulu, soalnya kalau cuma teman-teman checklist aja, maka si file G-code-nya tidak akan tersimpan. Kita play, dia akan merender semua codingannya. Kalau udah, checklist. Nah, kalau kayak gini, udah dipastiin bahwa si G-code-nya udah terrender secara sempurna. Terus kita lanjut aja ke bagian CNC. Coba saya
melakukan post processing untuk G-code. Selanjutnya kita berpindah ke software yang kedua yaitu Swansoft SSCNC. Untuk seri kita menggunakan CNC dari Fanuc seri OEM. Kita run saja. Untuk tampilan seperti ini, lalu kita nyalakan. Selanjutnya kita klik emergency untuk mematikan emergency system. Lalu kita masuk ke workpiece untuk mengatur stock size atau benda kerja. Untuk ukuran, kita menggunakan ukuran lebar 50, tinggi 60, dan panjang 50. Untuk yang lain kita bisa isi dengan angka 0. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pahat, tetapi sebelum melakukan pemasangan pahat, kita akan membuka SolidWorks kembali untuk mengecek pahat apa yang digunakan pada proses pengoperasian kali ini. Dapat dilihat pada control panel sebelah kiri, pahat yang digunakan terdapat dua jenis, yaitu jenis yang pertama flat end dengan diameter 6, dan yang kedua pada duret 16 pahat flat dengan diameter 2. Kita kembali akan membuka mesin CNC untuk memasang pahat tersebut. Untuk memasang pahat, kita membuka mesin operation dan kita menuju ke tool management. Kalau kita di sini akan menambahkan pahat baru, diameter yang pertama dengan diameter 6 mm, dan untuk panjang kita akan isikan 120. Panjang 120 ini bertujuan agar pahat tidak menabrak benda kerja ketika sedang beroperasi. Selanjutnya kita drag pahat ke-13 ini menuju ke turret yang pertama. Lalu kita scroll menuju ke turret 16. Selanjutnya kita menambahkan untuk pahat yang kedua. Untuk pahat yang kedua kita menggunakan diameter 2, dan untuk panjang dari pahat sebesar 120 mm. Lalu kita seret ke turret 16. Selanjutnya setelah pahat terpasang, kita akan menuju ke turret yang pertama. Lalu kita akan memasang pahat pada spindle dengan mengklik mount tool. Dapat dilihat teman-teman, untuk pahat sudah terpasang. Lalu kita OK. Setelah pahat terpasang, selanjutnya kita masuk ke rapid position. Di sini kita akan menggunakan titik tengah. Pastikan titik hitam berada di tengah, lalu kita klik OK. Nah, pahat sudah menempel dengan benda kerja. Nah, setelah teman-teman mengatur rapid position, sekarang kita akan memasukkan G-code yang sudah teman-teman buat. Caranya, klik program, kemudian modenya pindahin ke edit. Nah, biasanya itu program kalian tuh masih ada, jadi kalian harus clearin dulu dengan klik empty NC code, kemudian klik file open, yes aja, lalu oke. Kemudian teman-teman harus ingat tadi nyimpennya di mana. Kalau aku tadi nyimpennya di picture. Nah, di sini teman-teman harus mastiin kalau ini udah txt. Karena kalau nggak txt, kalian nggak bakal dapat file G-code-nya. Kalau udah, klik aja, lalu open. Nah, ini tuh sudah menandakan bahwa G-code teman-teman udah masuk di softwarenya. Kemudian kita akan mengganti ragum. Kenapa? Karena benda kerjanya kita ini, pemakanannya itu melewati ragum yang kita gunakan gitu. Jadi, biar pahatnya nggak patah, dan juga biar pahatnya nggak mengenai ragum, kita akan ubah ragumnya saja. Klik workpiece, kemudian workpiece clamp. Di sini kita menggunakan vice, kita akan mengganti ke edge clamp. Klik yang ini, kemudian OK. Nah, kalau sudah bisa dilihat ini titik nolnya berubah. Jadi teman-teman harus pastiin lagi titik nolnya sesuai gitu. Kita sesuaikan lagi. Klik rapid position yang tengah, lalu OK. Nah, titik nolnya sudah benar. Kemudian kita akan mengatur offsetnya di offset setting. Klik aja. Jadi default teman-teman itu bakal di offset.
Di offset ini teman-teman lihat ada geom H, ada where H, ada geom D, dan juga ada where D. Di geom H ini akan kita ubah sesuai panjang pahat yang kita gunakan. Pahat yang kita gunakan adalah 120, jadi tulisnya itu minus 120. Kemudian klik input. Tadi pahatnya ada 2, ini pahat pertama mohon maaf mungkin salah. Ini di turret 9, sedangkan tadi kita di 1 sama 16. Kita nolin lagi aja. Nah, di turret 1 kita sesuaikan sama pahat tadi. Masukin minus 120. Klik input. Kemudian cari turret 16. Lalu masukin lagi minus 120. Panjang pahat teman-teman. Lalu klik input lagi. Kalau sudah, kita back dulu. Kita akan setting work-nya. Diklik. Nah, stock size teman-teman tadi default-nya langsung di G54. Jadi kita akan mengatur di G54. X dan Y itu selalu 0. Jadi teman-teman langsung masukin aja X 0. Kemudian klik measure. Kemudian pindahin ke Y 0. Klik measure lagi. Nah, untuk yang Z, teman-teman harus ingat tinggi dari benda kerja yang teman-teman buat. Dan juga panjang dari pahatnya. Kalau tadi tinggi benda kerjanya itu 60 dan panjang pahatnya 120, rumus yang kita gunain buat Z itu tinggi benda kerja dikurangin sama panjang pahatnya. Jadi 60 dikurang 120, hasilnya itu minus 60. Langsung dimasukin aja di Z-nya. Kliknya di sini bukan yang measure, tapi kliknya input. Nah, ketika sudah, teman-teman kalau mau mastiin polanya sudah benar atau belum, di sini modenya pindahin ke memo. Nah, bisa dilihat di sini sudah pahatnya sudah, polanya sudah oke. Kemudian kita akan klik 0, lalu plus X, plus Y, dan juga plus Z. Nah, kalau sudah benda kerja teman-teman bakal pindah, kita akan pindahin ke memo lagi. Lalu tutup pintunya untuk safety. Kemudian kita langsung cycle aja. Tapi di sini aku ubah dulu biar kelihatan. Oke, kita klik cycle.
Ketika sudah, teman-teman lihat G-code-nya sudah kembali ke awal atau belum. Kalau sudah, berarti benda kerja kalian itu udah aman. Bisa dilihat ini benda kerjanya. Mana ya? Gini. Nih, benda kerjanya udah jadi. Mungkin sekian praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.